Shalom semua peserta Bible Study Perjanjian Baru. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran Injil Matius. Kita akan belajar dua judul perikop, yaitu yang pertama Matius 7 ayat 7-11 tentang hal pengabulan doa, dan Matius pasal 7 ayat 12-14 tentang jalan yang benar. Baiklah, kita mulai dari yang pertama. Matius 7 ayat 7-11 tentang hal pengabulan doa. Ayat ini seringkali disalah mengerti oleh beberapa atau banyak orang Kristen. Mereka beranggapan bahwa apa saja yang kita minta kepada Tuhan pasti dikabulkan. Karena itu tidak kurang yang kecewa terhadap Tuhan, karena ketika mereka meminta, ternyata yang mereka minta tidak kunjung tiba. Karena itu mari kita belajar tentang apa yang dimaksud dari ayat ini. Matius 7 ayat 7-11 diawali dengan 3 kalimat perintah, yakni kata mintalah, carilah, dan ketuklah. Yang jika dalam bahasa aslinya ini merupakan kalimat perintah yang harus dilakukan terus-menerus. Jadi bukan hanya sekali saja. Dan ini memang dihubungkan dengan hal berdoa. Ayat-ayat ini memerintahkan kepada kita untuk selalu berdoa. Mungkin muncul pertanyaan, doa kok harus diperintah? Mengapa kok untuk berdoa saja harus diperintah? Ingat, kebanyakan orang yang sudah percaya Yesus, yang disebut sebagai anak-anak Allah, malas berdoa. Diperintah saja malas, apalagi tidak diperintah. Betul kan? Kenapa untuk berdoa diperintah? Karena Tuhan Yesus menginginkan supaya semua anak-anaknya bergantung penuh kepada Bapa di sorga. Apapun kebutuhannya dan dalam situasi apapun, Tuhan Yesus mau agar semua anak-anaknya mengandalkan Bapa di sorga. Jika kita mengandalkan Bapa, kita pasti berdoa. Dalam ayat 8 diberikan jaminan bahwa yang kita minta, bahwa yang meminta menerima, yang mencari mendapat, dan yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, apakah betul bahwa segala yang kita minta kepada Bapa pasti dikabulkan? Jawabnya tentu tidak. Lalu bagaimana dengan jaminan dalam ayat 8 tadi? Perlu dipahami bahwa ayat 8 berhubungan dengan ayat 11, yakni Bapa di sorga akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang diberikan Bapa adalah yang baik menurut pandangan Bapa. Tentu Bapa akan menyeleksi. Ini istilah saya ya, menyeleksi. Menyeleksi permintaanmu. Apakah yang saudara minta baik dalam pemandangan Bapa atau tidak? Kalau Bapa tidak menuruti apa yang kita minta, berarti itu kurang baik atau tidak baik buat kita. Dan Bapa akan memberikan yang baik bagi kita. Tentu Bapa lebih tahu apa yang baik bagi kita, anak-anaknya. Dari pembelajaran ini, mari kita belajar untuk meminta yang sesuai dengan yang Bapa pandang baik. Bagaimana kita bisa tahu bahwa yang kita minta baik dalam pemandangan Bapa? Itulah perlunya kita belajar Alkitab.
pelajari dan pahami yang tertulis dalam Alkitab. Apa yang baik dalam pemandangan Bapa tertulis di dalamnya. Nah, dari pembelajaran Injil Matius 7 ayat 7-11 ini, kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Yakni, berdoa dalam perikop ini adalah perintah yang harus terus-menerus dilakukan. Lalu, ketergantungan dan pengandalan akan seluruh kebutuhan hidup kita kepada Tuhan ditunjukkan dengan selalu berdoa. Dan yang berikutnya, percayalah Bapa di sorga menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Selanjutnya bagian yang kedua, kita akan belajar dari Matius 7 ayat 12-14 tentang jalan yang benar. Jalan yang benar diawali dengan isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa itu? Mengasihi Tuhan dan sesama. Kita bisa lihat itu di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 yang berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu di dalam Imamat pasal 19 ayat 18, di sana pun tertulis, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jika kita hubungkan dengan apa yang Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 17 dalam pembelajaran kita yang lalu, di sana dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Di sini Yesus sedang berkata bahwa jalan yang benar ada di dalam dirinya. Jadi orang yang mengasihi Tuhan dan sesama berada di jalan yang benar dan akan bertindak adil terhadap sesamanya. Seperti yang tertulis dalam Matius 7 ayat 12 tadi, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Selanjutnya di dalam Matius pasal 7 ayat 13-14, di sini mengajarkan tentang dua pilihan, yakni pintu yang lebar dan jalan yang luas membawa manusia kepada kebinasaan. Pintu yang sempit dan jalan yang sempit membawa manusia kepada kehidupan. Nah, pintu yang lebar dan jalan yang luas menggambarkan hidup yang semaunya, penuh dengan hawa nafsu kedagingan, dikuasai oleh keinginan duniawi, kompromi dengan dosa dan sebagainya. Dan di dalamnya tentu saja tidak ada perjuangan untuk melewatinya. Dan Alkitab berkata, untuk pintu yang lebar dan jalan yang luas, banyak orang yang mendapatkannya. Sedangkan pintu yang sempit dan jalan yang sempit menggambarkan hidup yang susah, penuh penderitaan dunia. Dalam situasi seperti ini harus tetap hidup benar. Sehingga untuk melewati pintu yang sempit dan jalan yang sempit, butuh perjuangan. Dan dikatakan sedikit orang yang mendapatnya. Berarti untuk pintu yang sempit dan jalan yang sempit ini butuh perjuangan, ketekunan, dan kesungguhan sehingga kita mendapatkan kehidupan. Mana yang saudara pilih? Pilihan ada di tangan saudara. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, di sana Tuhan Yesus berkata,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dalam perikop ini, Yesus sedang bicara tentang kehidupan yang kekal atau keselamatan. Dari pembelajaran Matius 7 ayat 12-14, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Hidup yang benar adalah hidup yang mengasihi Tuhan dan sesama. Yesus adalah jalan yang benar yang membawa manusia kepada kehidupan yang kekal atau selamat. Mengikut Yesus perlu perjuangan, bayar harga, harus siap menderita atau pikul salib, dan sangkal diri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang bisa kita pelajari dari Injil Matius pasal 7 ayat 7-14. Selanjutnya, saya harapkan kita membacanya lagi dari Matius 7 ayat 7-14, sehingga nanti kita akan bisa melanjutkan di dalam grup tanya jawab ya, grup WhatsApp tanya jawab. Saya harapkan kita akan saling mengisi, artinya kita saling memberikan masukan-masukan ataupun kita belajar bersama-sama ya di dalam grup WhatsApp. Dengan demikian, saya ucapkan selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.